Selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Siapkan ya buku dan alat tulis kalian. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kapitan Patimura. Mari kita mengenal Kapitan Patimura. Kalian pernah tidak melihat uang 1000 cetakan lama? Ya, di mata uang tersebut ada gambar pahlawan yang bernama Kapitan Patimura. Mari kita membaca bacaan tentang Patimura. Patimura merupakan pahlawan dari Maluku yang lahir pada tanggal 8 Juni 1783. Ia merupakan keturunan bangsawan dan memiliki sifat kepemimpinan yang karismatik. Oleh sebab itu, nama kapitan atau yang artinya pemimpin dilekatkan pada namanya. Pada tahun 1816, Inggris menyerahkan kekuasaan kepada Belanda. Belanda bersikap sewenang-wenang dan menguras seluruh kekayaan alam yang ada di Maluku. Melalui VOC, Belanda menerapkan kebijakan politik monopoli perdagangan, pajak atas tanah, pemindahan penduduk, serta pelayaran hongi. Pelayaran hongi adalah pelayaran bersenjata lengkap yang dilakukan VOC untuk mengawasi jalannya perdagangan rempah-rempah di Maluku. Rakyat Maluku bangkit mengangkat senjata untuk melawan penjajah Belanda. Para raja, kapitan, pemimpin adat, dan rakyat mengangkat Patimura sebagai panglima besar. Patimura berhasil mengordinasi raja-raja dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng pertahanan. Untuk mengakhiri perang, Belanda menggunakan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus. Patimura ditangkap dan menjalani hukuman mati pada tanggal 16 Desember 1817. Untuk mengenang jasa dan pengorbanannya, Patimura dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Pahlawan selanjutnya yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa yang ke-16. Nama kecil Sultan Hasanuddin adalah I Malambasi. Ketika sudah mengaji, namanya diganti dengan Muhammad Bakir. Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari 1631. Ayahnya bernama I Manuntungi Daeng Matola atau Sultan Malikusai. Ibunya bernama I Sabe Tomo Lakuntu. Pada masa muda, Muhammad Bakir ikut ayahnya untuk melakukan perundingan dan belajar ilmu politik, diplomasi, ilmu pemerintahan, dan ilmu perang. Pada tahun 1653, ayah Muhammad Bakir, yaitu Sultan Malikusait wafat. Pada usia 22 tahun, ia dinobatkan menjadi raja dan berganti nama menjadi Sultan Hasanuddin. Sultan berusaha menyatukan kerajaan kecil dan memperkuat perdagangan di Makassar. Karena VOC menguasai perdagangan di sekitar Makassar, maka terjadilah pertempuran antara kerajaan Goa dan Belanda. Beberapa tempat dan benteng yang dapat direbut oleh Belanda adalah Bantaeng atau gudang makanan kerajaan Goa, Benteng Brombong, dan Benteng Sombaopo. Untuk mengakhiri perang, Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667. Isi perjanjian Bungaya sangat merugikan kerajaan Goa, maka pada tanggal 12 April 1668 terjadi perang lagi antara kerajaan Goa dan Belanda. Setami kekalahan melawan Belanda, pada tanggal 29 Juni 1669, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari pemerintahan. Tahta kerajaan diserahkan kepada putranya, yaitu Amir Hamzah. Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670 dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja Goa di Sulawesi Selatan. Karena keberanian dan kegigihan Sultan Hasanuddin, ia mendapat julukan Ayam Jantan dari Timur. Berikutnya yaitu Sultan Agung.
Sultan Agung adalah raja yang terkenal dari Kerajaan Mataram yang memerintah dari tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung dikenal sebagai budayawan dan raja yang gigih. Sultan Agung menaruh minat yang besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah dan kalender Saka. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra Gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton. Berikut ini ada beberapa kerajaan Islam dan benda atau bangunan peninggalannya. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Benda atau bangunan peninggalan bersejarahnya yaitu lonceng Cakradonya dan dirham, yaitu mata uang emas. Yang kedua, Kerajaan Aceh. Peninggalannya Masjid Raya Baitur Rahman. Kerajaan Demak, peninggalannya Masjid Agung Demak. Dan Kerajaan Banten, peninggalannya Masjid Agung Banten dan Istana Keraton Kaibon. Sekarang kita beralih ke IPA. Pemantulan atau refleksi atau pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau yang disebut difus. Kita lihat yang pertama pemantulan teratur. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang berkas cahaya pantulnya sejajar. Pemantulan teratur terjadi bila cahaya mengenai benda yang permukaannya rata dan mengkilap atau licin, contohnya kaca. Jadi bidangnya adalah bidang datar, ya. Ini contohnya. Yang kedua, pemantulan baur. Pemantulan baur terjadi karena cahaya mengenai benda yang permukaannya tidak rata, seperti ini. Adanya pemantulan baur, tempat yang tidak ikut terkena cahaya secara langsung akan ikut menjadi terang. Berdasarkan sifat cahaya, Snellius mengemukakan hukum pemantulan cahaya yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang kedua, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada sebuah bidang datar. Mari kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama tadi, sudut datang dan sudut pantul sama. Yang mana? Ini ya, titik I dan titik R, sudutnya sama. Dan yang kedua, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul berada pada sebuah bidang datar ya, titiknya sama, yaitu yang ini. Ya, sifat-sifatnya sudah jelas ya, terlihat semua. Siapa di sini yang suka bercermin? Kalian semua pasti pernah bercermin ya, diri kalian sendiri di cermin. Bagaimana kelihatannya? Bagaimana bentuk wujudnya? Ya, tentu saja sangat mirip dengan kalian ya, karena itu adalah diri kalian sendiri. Cermin adalah sebuah benda dengan permukaan yang dapat memantulkan bayangan benda dengan sempurna. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi cermin datar dan cermin lengkung. Nah, cermin lengkung dibedakan lagi menjadi dua, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Cermin yang biasa kalian gunakan untuk bercermin adalah cermin datar. Ya, berikut ini adalah cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang bagian pemantulannya datar. Contohnya cermin rias. Bayangan yang terbentuk oleh cermin datar sama dengan benda aslinya. Sekarang mari kita lihat cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang bagian pemantulnya melengkung ke arah dalam, seperti bagian dalam bola. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya. Contohnya bagian dalam lampu senter. Bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung tergantung pada letak benda. Jika benda dekat dengan cermin cekung,
maka bayangan yang terbentuk maya tegak dan diperbesar. Selanjutnya adalah cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang bagian pemantulnya melengkung ke arah luar atau seperti bagian luar bola. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya. Contohnya spion kendaraan bermotor, kaca pandang lalu lintas, bagian belakang sendok logam. Bayangan pada cermin cembung biasanya bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Kalian boleh lihat atau mencontohkan sendiri, misalnya kalian bercermin di spion mobil atau motor, maka kalian akan melihat bayangan kalian lebih kecil dan tidak terbalik. Berbeda dengan cermin cekung. Kalau kalian bercermin di cermin cekung, bayangan kalian akan lebih besar dan terbalik. Kalian boleh lihat contohnya, kalian ambil sendok dan lihat bayangan kalian di sendok. Sendok yang berbentuk cekung, kalian akan melihat refleksi kalian akan terbalik. Tetapi jika kalian melihat kalian sendiri di bagian yang cembung, maka bayangan kalian akan sama ya, tidak terbalik. Mari kita perhatikan notasi balok atau simbolnya berikut. Notasi balok adalah simbol atau tanda untuk menyatukan tinggi rendahnya suara yang diwujudkan dengan gambar. Notasi balok disebut juga notasi mutlak. Bagian-bagian notasi balok dibagi menjadi 3, yaitu bendera, tangkai, dan kepala. Di sini sudah ada gambar notasi balok yang benar dan terbalik, tapi bagian-bagiannya sama. Ini adalah benderanya, dan ini adalah tangkainya, yang bulat ini kepala. Sama dengan yang terbalik ini, bagian-bagiannya yang bulat ini kepala, yang lurus ini tangkai, dan yang melengkung ini bendera. Sekarang mari kita lihat dan kenali bentuk, nama, harga, dan nilai-nilai notasi balok. Yang pertama, bentuk yang seperti huruf O, bulat. Namanya utuh. Harganya 2 kali setengah atau 1, nilainya 4 ketukan. Dan yang kedua, baris kedua kita lihat di situ ada bulatan yang tengahnya putih. Namanya setengah. Harganya setengah ya. 2 kali 1/4 artinya setengah. Nilainya 2 ketukan. Dan yang ketiga, dia ada tangkai dan kepala yang utuh, warna hitam. Ini adalah 1/4. 1/4 harganya juga, dan nilainya 1 ketukan. Dan yang kita lihat tadi, ada benderanya, ada tangkainya, dan ada kepalanya. Ini adalah 1/8 dengan nilai setengah ketukan. Dan yang terakhir, benderanya ada 2. Ini adalah 1/16 dengan nilai 1/4 ketukan. Penulisan notasi balok diletakkan pada tempat not yang disebut garis paranada. Garis paranada terdiri atas 5 buah garis yang sejajar yang sama panjang. Jaraknya bernomor dari bawah ke atas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Inilah yang disebut garis paranada. Selang atau jarak antara 2 buah garis notasi disebut spasi. Jadi antara 1 dan 2, 2 dan 3, 4 dan 5 ada spasinya. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.